Baik-baik saja. Wah, aku kedatangan pasangan Sultan. Ucap Malik terkekeh menyambut Ipana dan Karenja. Gak usah lebay, gimana keadaan lo? Lama kita tidak bertemu, ucap Karenja terkekeh. Baik, lo sekarang makin sibuk ya. Apalagi Nona Ipana akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi, ucap Malik. Iya, sebentar lagi gue bakalan jadi ayah. Lo kapan, Lik? Tanya Karenja sambil tertawa. Wajah Malik berubah sendu, dia masih terlalu susah untuk digapai, Ja. Ada dinding besar yang menghalangi, ucapnya menatap Ipana. Itu kakak saja yang terlambat, atau kakak memang tidak mampu untuk menaklukkannya? Ucap Ipana ketus karena merasa tersindir. Mungkin alasan yang kedua itu sangat tepat, ucap Malik yang sedikit takut melihat tatapan Ipana. Di mana ruangannya? Tanya Ipana mendelik kesal. Iya, mari saya antar Nona, ucap Malik terkekeh. Mereka berjalan menuju ruang VIP yang ada di lantai satu restoran itu. Ipana memikirkan apa yang akan ia lakukan nanti jika Jordan berbuat sesuatu hal yang bisa membahayakannya. Bi, kamu harus was-was, ucap Ipana tidak tenang. Iya sayang, ucap Karenja tersenyum. Lik, lo tolong pastiin kamera CCTV hidup, ucap Karenja tegas. Kenapa kalian tumben seperti ini? Apa ada sesuatu? Tanya Malik curiga. Gak ada. Hanya saja yang satu ini mungkin rada berbahaya mengingat Ipana tengah berbadan dua, ucap Karenja. Ia melihat beberapa orang berbadan tegap mulai memasuki restoran itu. Ia menatap ke arah Ipana dan melihat sang istri mengangguk dan langsung masuk ke dalam ruangan. Hidangkan saja untuk dia nanti kak, kami tidak usah, ucap Ipana. Baiklah, ucap Malik sedikit takut. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan restoranku, batin Malik keluar dari ruangan itu. Ipana bersandar di dada bidang Karenja sambil mengelus perut buncitnya yang mulai bergerak. Karenja begitu berbinar ketika merasakan tendangan sang anak. Walaupun sampai sekarang mereka belum mengetahui gender sang anak. Aku mencintaimu, baby, ucap Ipana tersenyum. Aku lebih mencintaimu, sayang, ucap Karenja berbinar senang. Tak lama Jordan masuk sambil membawa sebuah paper bag di tangannya. Ia tersentak ketika melihat keberadaan Karenja di dalam ruangan dan tengah memeluk Ipana dengan mesra. Wajahnya berubah masa melihat pemandangan itu, namun sebisa mungkin ia menyembunyikan perasaan yang tengah bergejolak di hatinya. Hai, apa aku terlambat? Tanya Jordan dalam bahasa Inggris sambil tersenyum. Tidak, kami juga baru saja tiba, ucap Ipana datar. Iya, sudah berapa bulan kandungan Anda, Nona? Tanya Jordan. Sudah 7 bulan, ucap Karenja tersenyum bangga. Selamat ya, semoga nanti bisa melahirkan dengan lancar, ucap Jordan menahan kesalnya. Amin. Ada apa Anda repot-repot ingin bertemu dengan saya? Tanya Ipana datar. Saya ingin menyerahkan ini untuk Anda, ucap Jordan menyerahkan paper bag yang ia bawa tadi. Thanks, ucap Ipana menyimpan bingkisan itu di sampingnya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan Anda, perusahaan saya bisa kembali bangkit dan berkat Anda juga banyak perusahaan yang kembali menjalin kerjasama dengan saya, ucap Jordan tersenyum. Itu tidak masalah, sudah seharusnya saya menolong Anda karena setiap orang memiliki kesempatan kedua, ucap Ipana. Ini saya membawa berkas pemberian saham. Sebelum kita bertemu, saya memang sudah berniat akan memberikan 5% saham kepada siapa saja yang mau membantu kami. Namun, Anda begitu berani membeli saham dan menyuntikkan dana yang cukup besar ke perusahaan. Jadi ini saya berikan kepada Anda, ucap Jordan tersenyum. Ipana mengernyit, ia hanya memiliki dua sisi yaitu negatif dan positif. Namun sejauh apapun ia berpikir hanya ada jawaban negatif yang menjadi pokok utama. Terima kasih, tetapi tidak usah repot-repot untuk melakukan hal ini. Saya tidak bisa menerimanya. Mungkin Anda bisa membagi rata 5% saham itu kepada seluruh panti asuhan maupun panti sosial di sana, ucap Ipana. Jordan terdiam, ternyata aku salah. Dia bukan wanita yang haus dengan harta, batinnya. Baiklah jika itu keputusan Anda. Namun jika Nona ingin merubahnya, Anda bisa menghubungi saya langsung, ucap Jordan. Iya, saya tidak akan merubahnya. Tetapi tolong saham itu atas nama saya, ucap Ipana. Ini sudah saya tuliskan di sini. Silakan Nona periksa dan ditandatangani untuk berkas penyetujuannya, ucap Jordan tersenyum. Ipana mengambil berkas itu dan membacanya dengan seksama. 5% saham ini akan menambah kekuatannya di perusahaan itu. Jika kolaps, ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar baginya untuk mengaku sisi perusahaan seperti itu.
Karenja mengernyit dan ikut membaca berkas yang tengah dipandang oleh Ivana. Sedikit banyak ia paham dengan berkas-berkas perusahaan karena belajar bersama sang istri. Matanya terbelalak ketika melihat jumlah uang dari 5% saham itu. Ternyata tidak lebih besar daripada perusahaan Dirgantara. Itu hanya separuh dari harga saham milikku, batin Karenja. Ia terus mengamati pergerakan pria bule itu dengan seksama. Mata mereka beradu pandang. Karenja menaikkan alisnya sebelah dengan senyum semirik menatap Jordan. Sementara yang ditatap hanya menampilkan wajah dingin tanpa ekspresi. Sangat berbeda ketika menatap Ivana. Baiklah, ini saya tanda tangani. Tolong setiap bulan kirimkan rincian pengeluaran dengan sangat detail kepada saya, ucap Ivana menyerah berkas itu setelah menandatanganinya. Baik, Nona. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah menyelamatkan saya dan ribuan karyawan lainnya, ucap Jordan membungkuk hormat. Iya, sama-sama, ucap Ivana dengan wajah datarnya. Saya tidak bisa lama karena sore nanti saya harus kembali, ucap Jordan tersenyum. Iya, semoga Anda selamat sampai tujuan, ucap Ivana. Iya, terima kasih Nona, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, ucap Jordan berdiri. Iya, silahkan, ucap Ivana mengangguk kepalanya. Jordan tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan. Ivana bernapas lega karena bule itu tidak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Sementara Karenja ia hanya diam dengan wajah yang cemberut. Entah kenapa ia selalu tidak suka melihat Ivana berbicara dengan laki-laki lain tanpa menghiraukan dirinya. Kita ke rumah sakit ya Bi, perutku tegang sedari tadi, ucap Ivana lirih sambil mengusap perutnya. Yuk kita pergi sayang, ucap Karenja panik. Mereka segera pergi dari ruangan itu dan menuju rumah sakit. Ivana mulai tenang karena situasinya tidak lagi mencekam seperti tadi. Sayang, panggil Karenja. Iya Bi, ucap Ivana menyahut. Apa ini bukan jebakan? Tanya Karenja. Ivana terdiam, ia sedikit ragu dengan hal ini. Ia segera mengusir pikiran buruk agar tidak menambah beban yang akan berdampak pada kandungannya. Semoga saja tidak Bi, ucap Ivana tersenyum. Tak lama mobil berhenti di parkiran rumah sakit. Karenja segera membantu Ivana untuk turun dari mobil dan menggandeng tangannya dengan mesra sambil berjalan masuk ke dalam gedung dan menuju ke ruang oksigen. Ivana memilih untuk mengambil nomor antrian dan duduk di samping seorang ibu hamil dengan perut yang begitu besar. Glek, Bi, itu berapa bulan? Tanya Ivana berbisik kepada Karenja. Gak tahu sayang, mungkin sudah 9 bulan, ucap Karenja setelah memperhatikan ibu itu. Aku mau tanya-tanya boleh nggak ya? Tanya Ivana kembali berbisik. Boleh, emang kamu mau nanya apa sayang? Tanya Karenja tersenyum. Ya tentang kehamilan aja Bi, sepertinya itu bukan kehamilan pertama. Mungkin ibu itu lebih berpengalaman, ucap Ivana berbisik malu. Karenja tersenyum gemas menatap Ivana yang mengalami perubahan drastis semenjak kehamilannya. Permisi Bu, panggil Karenja. Iya nak, ada yang bisa dibantu? Tanya ibu itu tidak mengenali pasangan bucin yang ada di sampingnya ini karena tertutupi masker. Istri saya ingin mengobrol tetapi dia malu, ucap Karenja tersenyum. Bi, suruh Ivana mencubit pinggang Karenja. Ngobrol, boleh, giliran saya juga masih lama, ucap ibu itu tersenyum. Sudah berapa bulan Bu? Tanya Karenja. Ini sudah 9 bulan, perkiraannya 2 minggu lagi, bisa jadi lebih cepat, ucap ibu itu tersenyum. Apa sering mengalami kontraksi gitu Bu? Tanya Ivana lirih. Kontraksi itu rata dialami sama semua ibu hamil, apalagi dalam kondisi beban yang berat, ucap ibu itu tersenyum. Ini sudah berapa bulan nak? Sudah 7 bulan Bu, ucap Karenja tersenyum dengan wajah yang berbinar. Wah, gak lama lagi itu, ucap ibu tersenyum. Apa boleh saya elus perutnya? Tanya ibu itu dengan hati-hati. Boleh Bu, ucap Ivana lirih. Mereka tersenyum, ia mengelus perut Ivana dengan lembut dan mengucapkan doa-doa untuk keselamatan ibu dan anaknya. Ivana pun melakukan hal yang sama tanpa disadari jika ada beberapa pasang mata yang mengenalnya tengah menatap karena mereka dengan begitu iri. Hingga giliran Ivana terpanggil, semua orang terkejut sambil menatap pasangan bucin itu, termasuk ibu tadi yang masih berada di depan pintu. Ivana dan Karenja segera masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dengan begitu cemas, Ivana bertanya tentang keluhan yang ia rasakan belakangan ini. Tidak apa-apa, itu hal lumrah terjadi, mengingat kandungan Nona begitu rentan. Walaupun bosan tetapi saya menganjurkan untuk beristirahat di rumah saja, ucap dokter itu tersenyum. Baiklah dokter, ucap Ivana pasrah. Setelah menanyakan beberapa hal, mereka pulang ke rumah untuk beristirahat.
Wajah Ipana begitu lesu mengingat dirinya kembali berada di rumah, apalagi Nijam sering dibawa pergi oleh Safira, sehingga ia merasa begitu bosan karena tidak bisa melakukan apapun.